ketika kita di Sumba 1 minggu kita pelayanan, secara fisik capek. Lu tahu gua muntah, gua takut ketika lu tinggalkan sama sekali, lu gak tahu jalan untuk kembali. Oh, gak kepikiran lagi untuk masuk ke STT. Kenapa? Karena gua pengen cari uang. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di The Journey. Dan episode kali ini kita akan kedatangan temen gue. Waduh, temen ya, beda ya. Enggak lah, semuanya temen gue kok. Tapi kali ini Losa Filemon. Dibilang teman gara-gara Sama umur. sama umur dan kita yang ngerjain ini. Kita yang ngerjain ini ya. Oke, Ya, oke. kita yang berdua kayak, kerjaan podcast nih. Bener nih. Terus sekarang kayak, aduh narasumbernya mana nih? Jadi udahlah Filemon. Enggak dong. Enggak. Kita banyak kok orang-orang yang mau Kita gak bercerita. kekurangan orang kok. Kalau mau daftar boleh kan? Bener, jemaat-jemaat di sini mah senang Bercerita. bercerita, sharing satu sama lainnya. Nah, tapi kan mungkin ada beberapa yang belum kenal lo nih, Mon. Iya, Nah, kebangetan memang, Man. iya emang. Sombong kali kau. Ya udah, kenalan dulu dong. Oke, saya Filemon, melayani di sini. Sejak kapan gue pelayanan di sini? Waduh. 2000 Kan udah dateng, kok nanya gua. 2022 pelayanan di sini. Iya. Ya, Waktu waktu pertama. Lydia lah ya. Ya, waktu merit sama Lydia, bener. Iya, Merit sama Lydia sebulan setelah gua masuk. Iya, benar. Iya. Nah, lu sekarang di sini di apa aja nih, Mon? Sekarang, Iya. sekarang itu di pemerhati Oke. dan subbidang literatur. Waduh, podcast kan. Ya, podcast. Ngurusin podcast ini. Podcast. Iya. Tapi dulu di PI kan? Dulu Iya, di PI, iya, dulu di iya. PI. Sebelumnya di PI. Udah di PI gitu. Nah, tapi gini nih, Mon. Dari 2022 sampai 2024 nih. How do you feel? Ya, feel-nya campur aduk lah ya. Oke. Feel-nya campur aduk. Waktu awal ditanya ya, waktu awal wawancara itu ngobrol sama bidang SDM, bagian SDM, itu ngobrolin, ditanya apa passionnya, gitu, passion pelayanan saya ya sebenarnya di anak di usia anak lah, SM anak gitu kan? sampai ke ya pemuda, mentok-mentok di pemuda lah gitu. Paling banyak sih di anak, karena memang dari awal Tuhan izinkan saya pelayanan banyak di anak, gitu. Sampai satu titik gua sadar bahwa gua gak pelayanan di anak lagi, ditempatkan di bidang yang lain, baru gua sadar bahwa gua ternyata memang memiliki passion di sana. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kan masuk ke tempat ini. Iya. Gak pegang di anak, pegangnya di PI iya. dan juga digital ministry, gitu. Oke, Nah, kayak lu sadar kalau lu suka di SM ketika lu nggak di situ. iya, Itu menarik banget menurut gua. benar. Iya, karena emang banyak banget ya dari kita kayak pas kita udah let go, kita baru sadar kalau ya sebenarnya kita sebenarnya sayang banget loh di sini Betul, gitu. betul. Dan kita jarang banget kayak sadar kalau kita di situ terus. Betul. Dan sebenarnya ya itu samalah seperti kalau kita bilang hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Setiap hari Iya. itu kita hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Ya kita tahulah bahwa ini pembicaraan klise dan semua jemaat juga bisa mengatakan, atau semua orang lah bisa mengatakan, hari ini aku bisa bernafas karena anugerahnya Tuhan dan aku bersyukur itu. Good, karena lu sadar bahwa hal terkecil dalam hidup lu itu juga adalah anugerah Tuhan. Seluruh aspek kehidupan itu. Tapi apakah benar sampai ke sana perasaannya? Kadang-kadang Cuma apa yang pikiran doang ya. keluar dari mulut, apa yang ya terlintas di dalam pikiran kita kan bisa jadi bukan sebenarnya nggak kita rasakan. Benar. Gitu. Nah, berbahagialah ketika kita memang sungguh bisa merasakan bahwa hal-hal terkecil dalam kehidupan kita itu juga adalah anugerahnya Tuhan. Benar. Karena sometimes kita ngerasa kayak
udah kebiasa. Jadi udah kebiasa kita ngerasain kayak kasih Kristus gitu segala macam, dan kita sebenarnya secara knowledge kita tahu kita ada oksigen itu karena dari Tuhan loh. Yeah. Tapi gue tanya beberapa orang dari lo, lu bangun-bangun mikir gitu gak? Gue gak tau. Gue nanya aja detail kayak gitu. Gak bisa deny lah. Tapi andai kan ketika yang pas zamannya COVID yang kayak oksigen tuh susah banget, lu langsung mikir loh. That's why waktu COVID itu kita bisa bersyukur. Iya. Benar. Jadi COVID itu sesuatu yang ya kita bilang gak bagus, iya gak bagus, gak baik, benar. Tapi sebenarnya di masa-masa itulah juga kita dapat lebih dalam tanda kutip ya, menghargai hidup dan melihat Kristus yang terus berkarya dan menganugerahkannya setiap hari. Ya, true. Gitu. Bener banget. Ketika kita tidak bisa keluar rumah, ketika kita tidak bisa ketemu sama teman, kita rindu bersekutu, men. Iya. Kita rindu bersekutu. Bahkan kita berjuang untuk itu. Iya. Coba before COVID, kita mungkin gak akan kepikiran untuk memberikan effort yang gitu luar biasa untuk dapat mencari ibadah, mencari persekutuan. Ya setiap minggu pasti kita ibadah, right? Walaupun online ya, at that time ya. No, before COVID. Oke. Before COVID. Iya, kita ibadah. Kita gak main di online gitu kan. Yeah. Kita gak main di online. Kita selalu datang dan ya udah gitu. Menikmati itu saja. Tapi pas in nggak ada COVID time itu, wah, kita effort, kita sampai, bahkan saya dengar ya di sini ada yang sampai kalau udah gak dapat broadcast link daripada ibadah itu udah nelpon dan nyari cepet-cepet gitu. Itu effort yang muncul ketika kita benar-benar kehilangan, ketika kita benar-benar merindukan itu. Kehilangan sesuatu yang baik kan, merindukan yang baik gitu. Pasti selalu kayak gitu sih, benar-benar banget. Dan itu menurut gue sesuatu hal yang kayak harus kita tanamkan terus ya. Betul. Dan untuk itu juga ada Beranda Podcast. Beranda Podcast. Untuk itu juga ada Beranda Podcast karena kita sadar bahwa ruang bagi kita untuk sharing di masa after pandemic ini gak terlalu banyak. Gitu, sharing live. Kita bersyukur bahwa di gereja kita mulai CC, kita mulai kelompok kecil yang begitu banyak. Kita bisa sharing live di sana, kita bisa saling menguatkan di sana, dan kita hadirkan Beranda juga dengan cara podcast seperti ini. Untuk sebenarnya bahwa jemaat-jemaat di dalam season kehidupannya dia bisa menguatkan orang-orang yang juga di sana, di luar sana membutuhkan itu. Benar. Gitu. Karena satu sisi waktu itu the journey itu kan sebenarnya konsepnya itu kayak perjalanan kan. Perjalanan hidup seseorang dan semuanya itu, dan menurut gua setiap kita itu pasti ada ceritanya masing-masing. Yes. Dan ceritanya itu spesial sebenarnya. Tapi apakah cerita itu cuma buat diri kita sendiri? Sometimes enggak. Sometimes bahkan itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Makanya The Journey dan podcast Beranda ini kan tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Mungkin kayak di PI mungkin susah kali ya, Mon. Kalau di PI kan kayak, ayo pergilah dan mengabarkan Injil, kayak, gua keluar dari rumah aja susah kayak gitu. Kayak gue ngomong sama teman gue aja susah gitu, gimana gue mau cerita tentang Kristus gitu. Ya share about life itu salah satunya kan sebenarnya. Betul. Dan bahkan as simple kayak share quotes atau kayak apapun itu sebenarnya itu caranya kita untuk melayani gitu. Betul. Dan ya ketika kita ada platform seperti ini, menurut gue itu suatu hal yang baik sih. Betul. Dan kalau misalnya kemudian kita melihat, mengabarkan tentang Kristus, mengabarkan tentang keselamatan dan kasih-Nya itu, kalau ya sama, kalau kita cuma ngomong tentang konsep, kita ngomong tentang teori, semua orang bisa baca kok gitu. Semua orang bisa baca. Tapi ketika kamu datang dan bicara tentang hidup, dan hidup itu kamu rasakan, experience itu kamu rasakan, keselamatan itu sungguh nyata dan hidup di hidupmu, dan you share itu menjadi bagian daripada hidup you, itu akan lebih dinikmati. Benar
Bener itu banget. akan lebih dirasakan bahkan oleh orang-orang. Genuine rasanya. Benar. 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 Jadi ya kalau kita mau tarik, Beranda Podcast juga apakah juga merupakan sarana penginjilan? Iya, gitu. Amin. Iya, Ada amin di sini. ada amin, amin dong. Semua angkat tangannya. Iya, karena ya, maksudnya your life with siapa? Tuhan. Yang lu jalanin dengan siapa di journey ini? Dengan Tuhan toh. Benar. Dengan Tuhan yang lu percaya itu siapa? Ya Yesus Kristus Betul. toh. Dan itu yang dia ceritakan hari ini. Gitu. Nah, ngomongin cerita nih Mon. Kan lu bilang di PI itu sesuatu hal yang apa ya? Kayak mungkin lu nggak tahu ya, karena lu bilang kayak lu nggak punya kapabilitas. Sama kayak tadi pemerhati atau enggak yang ini tadi apa di PI gitu. Ada gak sih kayak pengalaman di mana lu bener-bener kayak gua nggak tahu nih, udahlah Tuhan lu atur deh gimana. Itu gimana tuh ada cerita? Aduh gua nggak tahu Tuhan. Iya. Aduh Tuhan. Kalau gua itu lebih kepada seperti ini. Ya mungkin ini juga bisa jadi masukan juga untuk kita. Ketika kita melayani itu, ingat bahwa ada dua hal. Pelayanan satu, persembahan kita untuk Tuhan. Oke. Persembahan kita untuk Tuhan, kita melakukannya dengan sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi harus sadar bahwa ada aspek yang kedua di dalam pelayanan. Pelayanan itu sebenarnya tanpa pelayanan itu sendiri, Tuhan tetap dimuliakan. Ya kan? Okay. Tuhan nggak membutuhkan itu. Tuhan nggak membutuhkan itu. Jadi siapa yang membutuhkan pelayanan itu? Kita. Makanya ada aspek yang kedua bahwa pelayanan itu adalah sarana pembelajaran. Sarana di mana Tuhan sedang mendidik kita. Lagi dibentuk ya? Lagi dibentuk. Oke. Lu lagi dibentuk di sana. Makanya itu ketika lu menjalani pelayanan itu, lu bukan hanya mencari, oke, ini hal yang enak, ini hal yang baik, ini hal yang menyenangkan, ini hal yang bisa gua kerjakan, tapi lu juga harus melihat bahwa Tuhan, lu sedang ingin bentuk apa di dalam ini? Okay. Lu sedang ingin bentuk gua apa di sini? Nah, kalau misalnya aku cerita di di PI, gitu. Ini bukan kapasitasku. Dan sekarang gua dipercayakan di pemerhati. Bukan kapasitas. Ini bukan juga kapasitasku. Kalau ngomongin Beranda, oke. Kita maksudnya untuk secara bikin podcast, ngedit dan segala macam, oke, gitu. Doable lah. Iya, doable gitu. Tapi kalau misalnya tanya tentang PI ataupun pemerhati, itu bukan kapasitasku. Tapi satu hal harus ingat, ketika gak kapasitasku, bukan hanya aku bergantung sama Tuhan, tapi apa yang sebenarnya ingin Tuhan bentuk di aku di masa itu. Nah, untuk di PI, karena udah lewat di PI, jadi aku bisa cerita yang PI. Kalau untuk pemerhati, memang sekarang kan masih baru menjalani, baru mulai menjalani. Jadi aku belum tahu apa yang sebenarnya Tuhan ingin bentuk dalam diriku. Tapi kalau untuk di PI, aku bersyukur karena ya ada orang-orang yang punya kapasitas yang lebih luar biasa ketika mengabarkan Injil. Bahkan gak takut untuk dapat, dalam tanda kutip ya, gak takut untuk dapat ditolak dan sebagainya gitu. Kalau kalau udah tahu bahwa itu akan ditolak, udah gua ngapain kerjain gitu loh. Oke. Gua gak akan ngabarin. Tapi justru di sana gua belajar tentang Kristus yang bersedia ditolak. True. Kristus yang bersedia ditolak. Bukan hanya mengetahui bahwa Kristus menyelamatkan kita, sekalipun dia tahu bahwa kita akan menolaknya, manusia akan menolaknya, tapi dia tetap lakukan. Bukan hanya tahu itu, tapi juga ikut merasakan. Ketika lu ngambil pelayanan yang sama dalam pengabaran Injil, ketika lu rasakan bahwa lu ditolak oleh orang-orang, tapi bagaimana kasih itu tetap membawa lu ingin melakukannya, 'ingin', 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 'ingin',
experience yang fullness dari keselamatannya Kristus itu juga lu dapatkan. Oke. Penolakan yang dia rasakan ketika menyelamatkan lu dan gua, itu lu rasakan di sana. Bukan hanya lu tahu gitu. Nah, tentu ada hal-hal yang tentu ada part-part di mana ketika menjalaninya ingin menyerah, tentu ada gitu. Tapi ya sekali lagi yang seperti yang lu bilang tadi, kita pelayanan bareng tahun lalu di Sumba, dan ini beberapa minggu lagi kita akan pelayanan di Sumba juga. Satu hal yang mungkin juga menguatkan gue adalah pelayanan di sana, pelayanan di Sumba, gitu. Itu dari sekian banyak pelayanan di Sumba ada pelayanan anak terhadap anak-anak, gitu. Dan di sana gue bisa merasakan anugerahnya Tuhan untuk dapat melayani di anak lagi. Gitu. Di anak lagi. Tipis-tipis sih, tapi ada gitu. Ada. Walaupun memang secara berkelanjutan itu gua hanya jarak jauh. True. Ya kan? Kalau tak secara yang langsung kepada mereka, yang dekat sama mereka cuman setahun sekali gitu. Cuman itu cukup menghibur gua. Oke. Dan itu yang menguatkan gua melihat tetap dapat melihat kasihnya Tuhan di tengah-tengah mungkin hal-hal yang sulit untuk dapat aku jalankan. Benar. Gitu. Mungkin hal-hal yang bisa buat struggle dan menyerah, ya itu salah satu hal yang kita bisa lihat. Throwback, ngelihat ke belakang, ngelihat yang ada sekarang, selidiki baik-baik, part di mana Tuhan menganugerahkan itu. Dan itu yang akan menguatkan kita. Oke. Actually, ini lumayan lucu sih. Karena to be honest, gue sekarang, posisi gue itu lagi struggle dengan pelayanan gue. It's not like kayak gue gak suka sama pelayanan gue. Tapi mungkin karena kerjaan gue lagi overwhelming atau kayak gimana. Dan ada 1 atau 2 dari pelayanan gue itu yang gue ngerasa kayak, aduh gue pengen lepasin nih kayak gitu. Kayak gue merasa kayak, yang waktu itu sama Komen juga pernah ngomong kan kayak gitu. Gue ngomong kayak gitu juga karena lumayan struggle di satu sisi. Gue nggak tahu sebenarnya kayak mencari, kalau bilang kayak penghiburan itu dalam pelayanan itu. To be honest, sampai sekarang gue masih struggle to see that kayak gitu. Mungkin ada gak sih kayak insight yang lo bisa lo kasih kayak ke gue atau nggak ke orang teman-teman kita yang lagi nonton ya kayak gitu, kayak mereka udah pelayanan habis itu kayak merasa struggling banget either karena pekerjaan atau family atau karena emang pelayanan itu kayak tadi gak ada kapabilitasnya, berasa kayak lu itu gak bisa atau gimana gitu. Gimana cara kita mencari penghiburan dari Tuhan itu dalam pelayanan? Kalau misalnya lu punya beberapa lot pelayanan dan kemudian salah satunya itu adalah Korem, mentor Korem. Lihat di mana Tuhan memberikan lu kekuatan walaupun lu capek secara fisik. Ulangin? Lihat di mana Tuhan memberikan lu kekuatan sekalipun lu capek secara fisik. Lihat Tuhan memberikan lu kekuatan walaupun gue lagi capek secara fisik. Aku ambil contoh. Ketika kita di Sumba, 1 minggu kita pelayanan. Capek sih. Capek gak? Capek banget. Capek banget. Tapi gue gak feel itu capek. Gak salah. Kenapa? Karena Tuhan kasih kekuatan di sana. Dan kenapa gue bisa yakin Tuhan kasih kekuatan? Memang Tuhan kasih kekuatan gue. Memang Tuhan kasih passion gue di anak. Gue yakin itu. Gue tahu itu dan gue mengalami itu, menjalani itu. Capek gak? Secara fisik capek. Lu tahu gue muntah berulang-ulang kali. Beberapa kali gue muntah. Gak salah. Gitu. Capek gak? Capek secara fisik. Tapi gue suka cita di sana. Kenapa? Karena gue merasakan kekuatan Tuhan itu melingkupi gue. Ketika gue menjalani pelayanan itu. Sama halnya ketika lu bilang di pelayanan yang lainnya. Capek pikiran bisa. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan di sanalah lu bertahan di bagian itu. Gue gak menyarankan bahwa melepaskan semua pelayanan. Mengundurkan diri dan kemudian diam saja setiap minggunya. Enggak juga. Kenapa? Karena gue melihat beberapa teman-teman gue juga akhirnya melepas
beberapa jenis pelayanan mereka atau semua pelayanan yang mereka ini pengennya break, Jadinya stop. jadinya broke Oke. True. gitu. Dan mereka gak pelayanan lagi. Rekan-rekan yang gua pelayanan sekolah minggu bareng-bareng, mereka pengen break. Tapi justru ketika mereka break, alasannya adalah, sekali lagi, ini alasan tidak menyalahkan dia. Tidak menyalahkan dia. Alasannya adalah karena dia baru punya anak. Oke. Which Dia masuk baru akal punya sih. anak. Iya. Masuk akal. Baik gak baik. Baik ya. Tapi jangan sampai lu tinggalkan sama sekali. Gua takut ketika lu tinggalkan sama sekali, lu gak tahu jalan untuk kembali. Oke. Dan itu yang gua lihat di teman gua. Dia bukan hanya gak tahu jalan untuk kembali, sekarang dia jatuh ke dalam rokok dan yang lainnya. Hidupnya lebih tidak tertata justru ketika dia sudah menjauhi dan melepaskan pelayanan itu seutuhnya. Oke. Karena itu ya, ini bukan saran absolut. Bukan saran absolut. Kalau lu capek, take your time. Tapi jangan sampai gak datang sama sekali. Atau gak berkontribusi sama sekali. Ambil contoh kalau misalnya lu di Korem, lu mau melepaskan mentor Korem. Sekali lagi ini hanya contoh. Contoh, guys. Seriously, contoh. Lu mau melepaskan mentor Korem. Jangan sampai lu gak datang sama sekali di Korem. Atau jangan sampai lu menjauhkan diri dari Korem, dari pelayanan sejenisnya. Jangan sampai. Kalau lu mau break untuk itu, silahkan ambil break. Tapi tetap bangun relasi yang baik dengan komunitas itu. Yeah. Dengan tempat pelayanan itu. Dengan segmentasi pelayanan itu. Karena kalau lu lepas seutuhnya, lu lepas, totally lepas, lu akan sulit untuk dapat cari jalan pulang. That's make a lot of sense actually. Ya mungkin pelayanan gue lebih teknikal ya. Mungkin karena bukan Korem. Jadi Ini kita beberapa kali ya ini ya harus just in case beneran gue takut mengklarifikasi banget. ya. Gue takut banget itu salah. Ya, tapi mungkin karena pelayanan yang itu lebih teknis ya gitu. Jadi kayak tapi gue ngerti sih di satu sisi di mana kayak kalau kita benar-benar stop satu sisi untuk pelayanan itu total ya. Baik lagi kayak gue juga bisa melihat kayak tadi lu bilang kayak ketika kita nggak merasa capable atau kita lagi merasa down, ya actually sebenarnya Tuhan lagi providing kita di situ, tapi kitanya aja nggak bisa melihat gimana, which is really hard for me to see that gitu. Dan satu sisi I don't know how kayak gitu, cara untuk feel that, cara untuk seek that kayak gitu. Jadi menurut gue itu untuk suatu hal yang menarik aja sih, kayak kita jangan ini tapi kita coba usahain break kayak gitu. I mean I don't know, kayak mungkin ada gak sih yang kata-kata terakhir nih Mon, buat apa, kata-kata terakhir untuk kasih tahu ke kita nih, mungkin termasuk gue, mungkin ada teman-teman kita yang lagi nonton itu kayak apa sih yang apa yang ngomongnya kayak gue susah banget sih ngomongnya ini, kayak really struggle untuk pelayanan, mungkin bukan mau let go atau mungkin mau stay atau mungkin apa, tapi lebih ke arah kayak apa yang ngomongnya ya, gue susah ngomongnya ya sih, kayak bertahan dalam pelayanan atau let go pelayanan, pokoknya decision makingnya itu apa, dan gak tau mungkin kata-kata terakhir ya, kayak mungkin encouragement buat kita untuk stay atau nggak stay atau apa gitu, I don't know. Karena tadi kan lu udah kasih tau gue untuk kita bisa merasakan lihat kasih Kristus di mana dalam pelayanan kita, dan gimana cara kita ya jangan nggak kita harus tetap berkontribusi, tapi gimana caranya kita make decision right now-nya ini gitu. Karena gue yakin banyak banget yang lagi struggling. Gue nggak tahu apakah gue burn out. I don't think I'm burn out sih, tapi lebih gue ngerasa kayak there's a lot of things going on gitu dalam hidup gue, dan gue bingung banget, dan gue yakin banyak juga yang lagi nonton
punya hal seperti itu. Mungkin barrier-nya I guess atau kayak apa ya? Encouragement-nya maybe, I don't know. Hit me, gue gak tau. Gue yang ini gue benar-benar gak bisa nanya apa, tapi kayak you hit me with something lah. Gue Ya, juga oke. edal, gue terserah. Gue lebih gini, gak punya satu metode patokan untuk semua itu, tapi yang pasti adalah seperti ini. Kalau misalnya lu ngambil beberapa jenis pelayanan, dan beberapa jenis pelayanan itu kan tentu ada pembina-pembinanya. Datang ke mereka, ngomong, kasih tahu, coba untuk dapat kurangin load dulu. Okay. Jangan hilangin load, kurangin loadnya. Okay, that makes sense. Oke, kurangin loadnya, lihat, jalanin, rasakan itu. Kapan lu harus ambil decision untuk jalan atau keluar? Gua gak punya patokan itu, tapi gua punya pengalaman satu kali. Ini jangan dijadikan patokan juga pengalaman ini ya, jangan dijadikan patokan juga. Sederhananya lu doa lu minta. Gua waktu sebelum masuk ke STT Amanat Agung, gua pengen di satu STT lainnya. Waduh, tidak dikasih tahu nih. Ya, tadinya mau masuk ke STT lainnya. Dan STT itu udah tutup pendaftaran. Oke, STT itu udah tutup pendaftaran. Di kepala gua, STT Amanat Agung juga pasti sudah menutup pendaftaran. Oke, itu satu. Yang kedua, gua gak kepikiran lagi untuk ngambil STT Amanat Agung. Atau gak kepikiran lagi untuk masuk ke STT. Kenapa? Karena gua pengen cari uang. Gua pengen kerja. Gua pengen lebih menikmati hidup. Tetap melayani di gereja, menikmati hidup tanpa harus menjadi hamba Tuhan. Tanpa harus jadi rohaniwan. One day it hits me. Aku ke gereja, mau pinjam printer gereja untuk dapat ngeprint CV. Oke, untuk masuk kerja. Sebelum itu, gua diajak untuk sarapan bareng satu hamba Tuhan. Satu pendeta. Pendeta ini ngajak gua pergi makan dan kemudian ngobrol. Di dalam ngobrol itu, dia ngomong kayak gini. Semua obrolannya gue bisa lupa. Tapi satu kalimat yang dia ngomong. Kenapa gak coba di STT Amanat Agung? Itu gak ada feel apa-apa. Gue ngomong, STT yang ini udah tutup pendaftaran. Pasti STT Amanat Agung juga sudah tutup pendaftaran. Gue cuma jawab itu. Tidak ditanyakan lebih lanjut, tidak diobrolkan lebih lanjut. Tapi kalimat itu gue ingat. Gue balik ke gereja, ngeprint CV di kantor tata usaha. Satu orang dari tata usahanya tanya gue, kenapa gak coba di STT Amanat Agung? Oh, 2 kali? Oke. Gue bilang, ini STT sudah tutup pendaftaran. Pasti STT Amanat Agung juga sudah tutup pendaftaran. Kali itu dia balas, udah coba lihat belum? Atau hanya asumsi gua? Gua buka linknya, gua buka websitenya STT Amanat Agung. Masih buka guys. Gua salah, tapi CV udah gua print. Besok gue akan bawa. Gue pulang ke kos-kosan. Sebelum pulang, gue itu ditelepon. Perjalanan pulang, gue ditelepon satu hamba Tuhan dari Kisaran. Sekali lagi, 3 orang ini gak janjian. Di semua pembicaraan yang ada, gue lupa. Tapi hanya satu kalimat yang gue ingat. Kenapa gak mau coba di STT Amanat Agung? Pendeta perempuan, seorang tata usaha perempuan, hamba Tuhan laki-laki. Di Kisaran.
di kisaran, di beda kota. Beda kota. Telepon gue, tanya kenapa gak di STT Amanat Agung. Sekali lagi, gue pengen untuk kerja, gue pengen untuk menghasilkan uang, gue pengen hidup lebih nyaman. Gue jawab, gue mau kerja dulu. Gue ganti alasannya. Tadi gue bilang Karena itu udah tutup. karena sudah tutup. Iya. Yang kedua kali gue lihat masih buka. Udah buka. Udah buka. Gue ganti alasan gue dong. Gue Mau ganti kerja. alasan gue. Karena gue pengen kerja. Nanti setelah kerja baru gue STT Amanat Agung. Kalau Tuhan masih mengizinkan. Lewat, pulang, di kos-kosan, malam, udah gelap, ada yang nelpon di kos-kosan. Hamba Tuhan dari Jakarta, perempuan. Nelpon. Kenapa gak di STT Amanat Agung? Wadaw. Kalau Petrus 3 kali, Lu 4, Mon. gua 4 gue. Gua 4. Satu itu lebih badung dari Petrus. Gue lebih badung dari Petrus. Tapi satu hal, Tuhan sayang gue. Dia kasih jawaban gue di sana. 1, 2, 3 gue agak peka. Gue pakai alasan gue. Yang keempat, gue bilang, gue nangis langsung di telepon itu. Gue bilang, gue gak mau pakai alasan lagi. Kalau Tuhan izinkan aku untuk masuk, aku masuk. Gue sekarang gak punya apa-apa, cuman punya 15.000 di dompet. Dan itu hanya bisa dipakai untuk 1 kali tiket kereta api dari Medan ke Kisaran pada saat itu. Hanya itu. Tiket ekonomi. Gue ingat betul itu. Hanya 15.000 duit di dompet gue. Ya udah, gue pulang. Gue gak jadi untuk kasih CV gue gak jadi kerja. Gue bilang kalau Tuhan mau, Tuhan yang buka jalan. Tuhan buka jalan, gue masuk. Sederhananya kapan gue harus quit dan kapan gue harus jalan terus, tanya sama Tuhan. Buka kuping lu lebar-lebar, buka mata lu lebar-lebar, tutup mulut lu rapat-rapat. Jangan sok lebih tahu dari Tuhan. Biarkan dia buka jalan, lu perhatikan cara dia buka jalan. Dia yang akan tentukan lu quit atau lu tetap jalan. Kalau dia bilang quit, lu tetap jalan, lu capek. Capek. Kalau lu quit, sedangkan dia ngomong tetap jalan, lu gak akan merasakan damai sejahtera. Kalau lu quit, padahal dia minta lu terus jalan, lu gak akan dapat damai sejahtera itu. Gak akan merasakannya. Lu akan gelisah. Gua pengen quit. Tuhan maunya gua jalan terus. After 2 tahun gua break dari SMA, Tuhan minta gua jalan terus. Gua maunya quit. Gua gak damai sejahtera. Dicariin terus. 4 kali, Mon, ditanyain. One day loh itu. Iya. Semua terjadi hanya 1 hari loh. Iya. Gitu. Jadi ya tanya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang jawab. Lu cukup buka telinga, buka mata, tutup mulut, dengarkan dia. Something that I need to think sih. Ya begitu. Actually menarik banget sih yang lo ngomong ke gue itu. Actually gue yakin nggak 100% menjawab ya. Karena kayak tadi bilang nggak boleh jadi patokan kayak gitu. Tapi it makes me think, kata-kata lo dimana kayak kalau Tuhan pengen kita jalan tapi kita quit, lo gak bakal ada damai. Tapi kalau Tuhan pengen kita quit lo jalan, lo pasti sengsara kayak gitu. Jadi itu something yang harus gue pikirin baik-baik. Dan something yang mungkin kita semua yang lagi dengerin gitu juga bisa pikir baik-baik juga dalam pelayanan kita. Baik itu dalam keluarga, pekerjaan, gak hanya di gereja doang ya itu. I think itu apply to our life gitu. Ya. Jadi itu satu sisi menurut gue suatu hal yang baik, dan I hope
yang tadi kita ngobrolin lumayan lama kayak gitu, yang kita ngobrolin itu bisa memberikan insight juga kepada kalian yang lagi dengerin, dan pergumulan kalian sama lainnya atau enggak, seperti gue yang lagi bergumulkan itu. Karena ya inilah Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. So, thank you banget ya Mon. Thank you. Ya, Bye-bye. bye-bye. Semangat edit ya Mon.